sahabat-sahabatku semuanya, juga para donatur Rumah Tahfidz Cinta Quran Yatim dan Duafa yang di bawah naungan Yayasan Berkah Quran Empati atau disingkat menjadi BERQI, dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat secara umum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, melindungi kita, menjaga kita dari wabah penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semua. Amin. Bagi orang-orang yang berpuasa, dia sedikit tidaknya mengetahui hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada beberapa hal. Yang pertama, yang tidak membatalkan puasa dalam arti dibolehkan. Yang pertama, seseorang bangun di waktu fajar sementara ia dalam keadaan junub. Junub itu bersetubuh atau melakukan sebuah kewajiban dengan istrinya. Kemudian ia bangun, saat itu ia dalam keadaan junub, kemudian mandi, kemudian sholat, kemudian meneruskan saumnya. Atau seseorang sudah melakukan junub, kemudian dia bangun, makan sahur, kemudian dia gosok gigi, kemudian dia tidur, kemudian bangun saat waktu azan subuh dalam keadaan junub. Itu tidak mengapa dan tidak membatalkan saum. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati yudrikuhul fajru. Al-fajru yaitu waktu subuh. Nabi SAW. Sementara Nabi SAW wahuwa junubun atau fi junubin, tapi Nabi SAW dalam keadaan junub. Summa yaktasilu wa yasum, kemudian Rasulullah SAW yaktasil, mandi, wa yasum, kemudian saum. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak membatalkan saum dalam arti boleh. Yang kedua yaitu siwak, gosok gigi di siang hari, tidak membatalkan. Tetapi alangkah baiknya kita menggosok giginya sesudah sahur. Karena kenapa? Manfaatnya banyak. Kemudian juga bisa membersihkan sisa-sisa kotoran makanan-makanan kita habis sahur. Nah, kalau siang hari kita khawatir saat kita gosok gigi masih ada kotoran-kotoran sisa sahur kita menempel, kemudian yang dikhawatirkan tertelan. Nah, ini juga yang kita khawatirkan. Nah, jika itu khawatir seperti itu, jangan dilakukan. Tapi apabila dia tidak masalah, dia sudah siwak habis sahur, kemudian dia siwak bergosok gigi lagi di siang hari bulan Ramadan, tidak membatalkan. Sebab Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang umum, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Andai aku tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku perintahkan umatku untuk bersiwak. Fi kulli wudu'in, setiap mau wudu, kata Rasulullah SAW. Setiap mau wudu, Masya Allah. Seperti itu. Makanya tidak membatalkan saum bagi orang yang bersiwak di siang hari. Tapi sekali lagi, walau khawatir ada kotoran-kotoran yang sisa makan sahur itu masuk ke dalam tenggorokan kita, lebih baik, alangkah lebih baiknya kita bersiwak gosok giginya itu setelah sahur di bulan Ramadan. Yang ketiga, bercumbu dengan istri. Kata Aisyah, Rasulullah SAW pernah bercumbu kepadaku, menciumku, kata Aisyah. Dalam hadis yang sahih juga dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah pernah mencium aku wa shaim, sedangkan Rasulullah dalam keadaan saum. Keadaan saum itu tidak mengapa. Tetapi Rasulullah SAW tidak menganjurkan, maksudnya seperti itu. Andai kita mencium istri kita tidak dengan syahwat, tidak terlena dengan keindahan tubuhnya, kecantikan atau segala macam bentuk
visualisasi istri kita bisa menahan nafsunya, itu nggak jadi masalah kita cium istri kita. Itu tidak membatalkan. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang pemuda, bagaimana ya Rasulullah, aku mencium istriku sedangkan ini shaim, aku sedang saum. Kata Nabi, jangan, itu bisa membatalkan. Kenapa? Karena pemuda tidak bisa kuat menahan nafsunya. Ada lagi seorang yang tua bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mencium istriku sedangkan aku saum, apakah batal saumku ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Tidak batal. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna syekha, sesungguhnya orang tua itu yang memiliki nafsah, dia mampu menjaga atau menahan nafsunya. Yang keempat, yang tidak membatalkan saum yaitu transfusi darah. Tapi kalau transfusi darahnya infus mengandung makanan, kemudian suntikan mengandung makannya membuat diri orang itu menjadi kuat, itu nggak boleh. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bekam. Memang perkara bekam ini ada dua ikhtilaf dari para ulama, membatalkan dan tidak membatalkan. Tapi dalam riwayat Rasulullah SAW pernah melarang orang yang sedang berpuasa itu berbekam, nggak boleh. Tapi perkara ini sudah dihapus oleh Rasulullah SAW. Kemudian seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, beliau dibekam, wa huwa shaimun, tapi Nabi SAW dalam keadaan saum. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari juga ada. Kemudian selanjutnya memakai celak mata, sifat atau obat tetes mata, obat telinga, itu tidak membatalkan saum. Ini ada di dalam kitab sifat saum Nabi. Yang terakhir kita ambil, tidak membatalkan saum bagi orang yang saum di bulan Ramadan mencicipi makanan. Nah, ini para ibu khawatir kalau nanti suaminya ini kurang garam, kurang manis, kurang apalah gitu, bikin sayur asem ternyata rasa kolak, ini kan kasihan. Ini bisa mempengaruhi pada suami kita. Makanya ibu-ibu boleh mencicipi makanan, untuk sekedar mencicipi saja di lidahnya saja. Nah, di lidahnya. Nah, kemudian dibuang lagi, Bu, gitu. Yang nggak boleh ketika dicicipi langsung ditelen. Nah, ini menjadi masalah. Mudah-mudahan beberapa amalan yang tidak menyebabkan batal saum di bulan Ramadan ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.